Halo guys, di video kali ini kita akan menyelami alur cerita sebuah film kontroversial dari Amerika yang rilis pada tahun 2024. Sebuah drama psikologis yang tayang perdana di Festival Film Internasional Venesia pada Agustus 2024 dan mengantarkan Nicole Kidman meraih penghargaan aktris terbaik. Film ini ditujukan untuk penonton dewasa karena memuat tema dewasa eksplisit. Langsung aja kita mulai ke alur ceritanya. Film dimulai dengan sepasang suami istri yang sedang melakukan sesuatu di kamar mereka. Namun, sang istri yang bernama Romy Mathis sudah lama merasa kehilangan gairah terhadap suaminya. Romy Mathis merupakan istri paruh baya berusia 48 tahun. Pasangan ini tinggal di penthouse modern di Manhattan. Setiap pagi, Romy menjalani rutinitasnya selayaknya para ibu dan istri yang mengurus keluarga. Membuatkan bekal, sarapan kedua anaknya dan suaminya sebelum dirinya sendiri bersiap berangkat ke kantor. Suaminya adalah Jacob Mathis, seniman legendaris yang kini hidup dalam bayang-bayang masa keemasannya. Romy mencintainya, tapi tidak lagi menginginkannya. Rumah mereka yang mewah terasa seperti galeri indah, tapi dingin. Di tengah hiruk-pikuk dunia dan kehidupannya, Romy bangun pagi bukan karena semangat, tetapi karena tuntutan. Romy tersenyum di depan kaca bukan karena bahagia, tetapi karena kebiasaan. Tak ada gairah dalam gerakannya, bahkan tubuhnya sendiri terasa seperti mesin, berfungsi tapi tidak hidup. Di antara gedung-gedung pencakar langit yang tinggi di Manhattan dan padatnya pejalan kaki pagi itu, Romy berjalan menuju kantornya. Sebuah insiden kecil terjadi. Seekor anjing yang lepas hampir menerjang Romy. Seorang pria muda, tenang dan cekatan menjinakkan hewan itu. Mata mereka sempat bertemu. Lalu ia pergi. Di antara kaca-kaca yang memantulkan kesibukan kantor, Romy Mathis duduk di ruang kantornya yang sepi, hening namun mewah. Dunia mengenalnya sebagai CEO sebuah perusahaan multinasional teknologi yang paling visioner di New York. Romy adalah wanita yang tampak sangat kuat, dengan latar belakang cemerlang, kontrol mutlak terhadap perusahaan, dan reputasi sebagai pemimpin tegas namun elegan. Romy tampak seperti lambang kesuksesan. Berbalut blus sutra putih yang mewah, keseharian Romy dipenuhi oleh rapat-rapat, negosiasi, dan ekspektasi tinggi. Esme, yang merupakan asisten Romy, datang untuk memperkenalkan beberapa anak magang. Di antara 7 anak magang, ada satu yang menarik perhatian Romy. Dia adalah Samuel, anak magang berusia 28 tahun, cerdas, tampan, memiliki aura misterius, penuh daya tarik, dan ambisius. Saat perkenalan itu, Romy menyadari bahwa Samuel merupakan pria muda yang dia lihat pagi itu saat insiden di jalan. Di pertemuan kedua Romy dan Samuel, Romy merasa Samuel memberikan perhatian terhadapnya. Kebetulan, Samuel sedang berada di pantry saat itu. Romy yang sedang sibuk dengan panggilan teleponnya meminta Samuel untuk membuatkan secangkir kopi. Ketika Samuel memberikan secangkir kopi, Samuel memberikan perhatian kecil dengan mengatakan, "Sebaiknya kamu tidak minum kopi setelah makan siang. Sudah berapa gelas kopi yang kamu habiskan hari ini?" Saat itu, Romy merasa canggung, dan dia mengatakan itu bukan urusan Samuel. Namun, kejadian tersebut menambah perhatian Romy kepada Samuel. Pertemuan demi pertemuan, Romy mulai memperhatikan Samuel lebih intens. Ketidaksengajaan pertemuan di balkon kantor yang membuat mereka mengobrol singkat. Berdua dalam lift,
hingga brainstorming di satu ruangan yang setelahnya terjadi sesuatu antara mereka. Samuel memang bukan anak magang biasa. Dia pendengar yang baik, berbicara lebih sedikit, dan memahami lebih cepat. Dia tahu bagaimana membuat dirinya terlihat tanpa mencolok. Samuel, yang sangat karismatik, dia tahu cara mendapatkan perhatian Romy dan dengan kepercayaan diri yang tidak biasa untuk posisinya sebagai anak magang. Beberapa minggu kemudian, Romy mulai memanggil Samuel ke ruangannya dengan alasan mengevaluasi proyek riset. Tapi, waktu yang mereka habiskan bersama mulai melebar. Diskusi teknis berubah menjadi obrolan pribadi. Ketertarikan tubuh seperti api kecil di sudut ruangan yang tak diawasi. Dan Romy, yang biasanya tajam terhadap dinamika kekuasaan, memilih untuk tidak peduli. Hubungan mereka pun dimulai tidak dengan keromantisan, melainkan dengan ketegangan. Samuel tidak pernah menyatakan perasaan dan memaksa. Ia hanya hadir dan memberi isyarat. Kemudian Romy yang datang. Ia tahu bahasa tubuh Romy lebih baik dari siapapun. Romy dan Samuel menjalin hubungan yang sangat rahasia dan beresiko tinggi. Di hotel-hotel tua yang mereka sewa dengan nama samaran, di ruang rapat kosong selepas jam kerja, dan di toilet kantor. Romy menemukan versi dirinya yang tak pernah ia temui sebelumnya. Wanita yang tunduk pada hasrat yang tak lagi bisa ia kontrol, gelisah, berani, liar, rentan, dan penuh kerinduan. Semua itu membuat Romy merasa lebih hidup. Romy yang terbiasa menjadi pengendali, mulai menemukan kenikmatan dalam kehilangan kendalinya. Awalnya, Romy percaya ia masih mengendalikan hubungan tersebut. Ia mengatur kapan mereka bertemu, bagaimana mereka bertemu, dan menyembunyikan semuanya dari sekitarnya, termasuk Jacob suaminya. Namun, Samuel perlahan membalikkan dinamika hubungan itu. Ia mulai menunjukkan kendali dan mendominasi. Ia membuat Romy kehilangan kuasa dan kekuasaan, ketagihan pada atensi, kata-kata, dan treatment. Rumah yang seharusnya menjadi tempat aman dan terpisah dari urusan kantor, suatu hari Samuel mendatangi rumah Romy. Kedatangan Samuel ke rumah Romy tanpa undangan merupakan pelanggaran terhadap batas antara kehidupan profesional dan pribadi. Saat pertama kali melihat Samuel di depan pintu rumahnya, ekspresi Romy menunjukkan keterkejutan dan kebingungan. Samuel memasuki ruang pribadi Romy dengan membawa alasan mengembalikan laptop yang tertinggal. Ini menunjukkan bahwa Samuel mulai mengambil kendali atas situasi. Samuel, yang awalnya dianggap pegawai magang biasa, kini menunjukkan dominasi atas Romy, baik secara emosional maupun hubungan. Kehadirannya di rumah Romy menunjukkan bahwa ia tidak hanya menguasai ruang profesional, tetapi juga ruang pribadi Romy. Dalam percakapan mereka di mobil, Romy mencoba untuk mengatur ulang batasan dalam hubungan mereka, menekankan pentingnya menjaga profesionalisme dan privasi. Namun, Samuel menunjukkan dirinya memiliki posisi kekuasaan dalam hubungan tersebut. Ini memperlihatkan bahwa dirinya tidak hanya menjadi objek hasrat Romy, tetapi juga memiliki kendali atas situasi. Hal ini semakin memperumit hubungan mereka. Keesokan harinya, Samuel meminta Romy untuk menemuinya di atap gedung. Samuel menunjukkan bahwa ia memiliki kendali dalam hubungan mereka, bahkan mengancam untuk mengajukan pemindahan dirinya ke departemen lain. Romy merasa tertekan dan kehilangan kendali atas situasi. Romy mencoba untuk mengatur ulang batasan dalam hubungan, namun Samuel tetap menunjukkan dominasinya dengan meninggalkan Romy begitu saja di atas gedung. Romy menyadari bahwa ia telah kehilangan kendali. Di malam hari, Romy merasa gelisah. Hubungannya dengan Jacob juga sedang tidak baik-baik saja. Romy pun memutuskan untuk menemui Samuel di bar tempat Samuel bekerja.
Namun, lagi-lagi Samuel menunjukkan dominasi dengan tidak mau menemui Romy. Hingga keesokan hari, mereka bertemu di sebuah ruangan di kantor mereka. Di ruangan itu, mereka masih berdebat. Samuel menunjukkan dominasinya secara fisik dan psikologis. Dia meminta Romy untuk duduk di ujung meja dan terjadilah sesuatu di antara mereka. Hingga akhirnya Romy secara perlahan menyerahkan kendali kepada Samuel dengan mengatakan akan melakukan apapun yang Samuel minta. Ketika Samuel mulai menunjukkan sisi manipulatifnya, Romy mulai meninggalkan rapat, mengabaikan email penting, menjauh dari keluarganya, dan mempertaruhkan kredibilitasnya. Esme, asisten setia Romy, akhirnya mengkonfrontasi Romy dan secara langsung mengatakan bahwa dia tahu tentang hubungan gelap antara Romy dan Samuel. Dengan nada serius dan sikap profesional, seolah-olah ia membawa sebuah teguran moral maupun etika korporat. Romy bereaksi dengan keterkejutan, malu, dan defensif. Romy mencoba meremehkan situasinya, bahkan sempat menyatakan bahwa hubungan itu tidak seserius itu atau hanya terjadi sekali. Esme menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Romy dengan Samuel tidak hanya salah secara etika, tapi juga merusak integritas ruang kerja. Esme memberi sinyal bahwa ia bisa mengambil tindakan jika Romy tidak mengambil tanggung jawab. Kebenaran bisa terbongkar dengan cara yang lebih buruk. Setelah serangkaian peristiwa yang membuat Romy merasa tertekan, Romy akhirnya mengaku kepada Jacob bahwa ia berselingkuh. Namun, dalam pengakuannya, Romy memilih untuk tidak menyebutkan identitas Samuel secara langsung. Sebaliknya, ia menggambarkan hubungan tersebut sebagai pertemuan singkat dengan orang asing. Jacob merasa sangat terpukul dan marah. Sebagai konsekuensinya, Jacob mengusir Romy dari rumah mereka. Setelah diusir, Romy memutuskan untuk tinggal di rumah pedesaan milik keluarga mereka. Rumah ini sebelumnya menjadi tempat peristirahatan keluarga dan berlokasi jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Selama tinggal di rumah pedesaan tersebut, Romy mengalami masa introspeksi yang mendalam. Ia merenungkan keputusan-keputusan yang telah diambilnya, termasuk hubungan terlarangnya dengan Samuel dan dampaknya terhadap keluarganya. Tempat yang tenang dan terpencil ini memberikan Romy ruang untuk menghadapi perasaannya dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya dalam hidupnya. Namun, ketenangan Romy di rumah pedesaan tidak berlangsung lama. Samuel muncul secara tak terduga di sana. Ketegangan memuncak ketika Jacob secara tidak sengaja menemukan Romy dan Samuel bersama, yang menyebabkan konfrontasi fisik antara Jacob dan Samuel. Dalam pertengkaran tersebut, Jacob mengalami serangan panik, dan ironisnya, Samuel yang membuatnya menenangkan diri sebelum pergi. Pengakuan Romy memaksa pasangan ini untuk mengevaluasi kembali hubungan mereka. Dengan bantuan putrinya, Romy dan Jacob mencoba menyelamatkan pernikahan mereka. Tak lagi sama, tak lagi sempurna, tapi dengan kejujuran. Mereka membuka ruang untuk membicarakan keinginan, ketakutan, dan luka. Romy mulai memperkenalkan elemen-elemen hubungan yang dulu dia dapatkan dari Samuel, kini dengan hubungan yang sah, yang lebih sehat, dan setara bersama Jacob. Dari film ini, kita tak hanya melihat kisah perselingkuhan atau skandal kekuasaan, kita melihat seorang manusia yang hilang arah dalam hidup yang tampaknya sempurna. Romy adalah gambaran kita semua yang pernah merasa terjebak dalam situasi yang diam-diam ingin akan sesuatu yang lebih dari sekedar peran yang kita mainkan. Dia mencari jati diri di tempat yang salah, pada orang yang salah. Tapi, dalam kesalahan itu, ia justru menemukan kejujuran.
Sekian alur cerita film ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa bantu support channel ini dengan klik like, tulis komen di bawah, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan update video seru berikutnya. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti untuk channel ini terus berkembang membuat konten yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di video berikutnya.